Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Kalangingyang Abian Base. Hari ini Sabtu 26 Agustus 2023. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk perlindungan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali di dalam keadaan selamat. Sebelum kami melaksanakan kegiatan kami pada hari ini, kami mau mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai hati kami masing-masing, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik, dan kami akan dapat menghidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua bacaan. Yang pertama dari Yesaya 58 ayat yang ke-7, dan yang kedua dari Ibrani 13 ayat yang ke-16. Yesaya 58 ayat yang ke-7 saya akan baca sesuai dengan puji dan janji dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Bagilah makananmu dengan orang yang lapar. Yang kedua dari Ibrani 13 ayat 16. Janganlah kamu lupa berbuat baik, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Jangan Lupa Berbuat Baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbuat baik harus menjadi gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus sendiri telah memberi teladan kepada kita di dalam melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Semasih Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, Dia selalu menolong orang lain. Dia tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Tidak memandang latar belakang, tidak memandang status, semua orang yang datang kepadanya, Dia tolong. Bahkan Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Dia membagi-bagikan makanan kepada mereka yang lapar, dan juga Dia membebaskan orang-orang dari segala keterikatan. Dan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah lakukan untuk banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kebaikan itu adalah sifat ilahi yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Kebaikan itu harus dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena status kita di dalam Tuhan adalah sebagai anak-anak terang. Di dalam Efesus 5 ayat 8b sampai 9 dikatakan, jadilah kamu anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Status kita di dalam Tuhan adalah anak-anak terang. Dan anak-anak terang itu kehidupannya harus membuahkan hasil, dan salah satu hasilnya adalah melakukan kebaikan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, melakukan perbuatan baik kepada sesama atau melakukan perbuatan kasih kepada sesama, dan orang yang kita berikan kasih atau perbuatan baik itu merasa bebannya diringankan, atau mereka merasa ditolak terhadap apa yang kita lakukan. Dan jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh,
karena kita mengasihi sesama kita, itu juga merupakan bagian daripada ibadah kita kepada Tuhan. Jadi ibadah itu tidak hanya berbicara ketika kita memuji Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman. Tidak itu saja, tetapi melakukan hal-hal yang baik, termasuk memberi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan, memberikan tumpangan kepada orang-orang yang memerlukan, itu juga bagian daripada ibadah kita kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan korban-korban seperti itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melakukan perbuatan baik, ketika kita menolong orang lain, Tuhan katakan itu adalah korban yang kita lakukan untuk sesama kita, itu kita lakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan katakan korban-korban seperti itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan juga katakan di dalam kita melakukan kebaikan, janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Sebab apabila tiba waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kalau bahasa lainnya daripada jemu, itu adalah jangan bosan-bosan untuk melakukan hal yang baik. Karena apapun keadaan kita tidak boleh bosan-bosan untuk melakukan hal yang baik. Karena ketika kita melakukan hal yang baik, sesungguhnya kita sedang menabur. Dan pada saatnya nanti ketika kita sudah menabur, kita pasti akan menuai dari apa yang kita tabur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan yang terakhir dari perenungan ini, ketika kita melakukan hal yang baik, sesungguhnya kita sedang menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab orang yang percaya kepada Tuhan tidak hanya bisa tinggal diam, tetapi harus melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 14, iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang baik, termasuk memberi bantuan kepada sesama kita, atau kita memberikan tumpangan kepada orang yang memerlukan, itu kita sedang menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita mengatakan diri kita mengasihi Tuhan, kita terlebih dahulu harus mengasihi sesama kita. Dan melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup kita adalah sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, melalui perenungan yang singkat pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, tidak jemu-jemu melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Teruslah apapun keadaan kita, mari kita terus melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kita, karena Tuhan katakan hal yang seperti itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian perenungan singkat yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini, kiranya bisa menjadi berkat untuk kita semua. Mari sekarang kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sungguh firman-Mu ini termeterai di hati kami, sehingga kami dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan untuk tidak jemu-jemu melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kami, karena ketika kami melakukannya, Tuhan berkenan atas apa yang dapat kami lakukan. Tuhan, kami sadar kami banyak kelemahan. Biarlah Tuhan akan terus menguatkan kami, sehingga sungguh Tuhan kami dapat menghidupi firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menyertai kami, Tuhan yang menyertai semua anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Tuhan memimpin sehingga sungguh kami dapat melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Tak lupa Pak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, biarlah Tuhan menolong dan memberi jalan keluar. Terima kasih Bapa. Inilah
Ucapan syukur kami dan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat berkarya hari ini. Teruslah melakukan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom.